Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Porno, Bojonegoro, Jawa Timur. Sahabat TBM Kinanti dari seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kegiatan saya menyambut tahun baru, yaitu tahun 2023. Pada persiapan menyambut tahun baru, kami sekeluarga menyiapkan ayam yang akan disate, ya, ayam yang akan disate sederhana saja, tidak terlalu banyak, yang penting cukup untuk sekeluarga. Nah, ini bakalannya juga sudah. Terus ada juga sosis ya, aneka sosis, ada yang sosis kecil atau sosis sapi, ada juga sosis ayam yang besar. Nah, ini semuanya panggangannya juga sudah siap. Jadi kami memanggang ayam dan sosis, juga ada ikan juga ya. Itu di depan rumah sehingga suasananya berbeda dengan hari-hari lain, karena hari ini itu merupakan hari yang istimewa. Kita semua warga dunia sedang menyambut tahun baru. Kita semua berharap di tahun baru 2023 ini semua cita-cita atau keinginan yang di tahun 2022 kemarin belum terkabul, tahun ini bisa menjadi kenyataan. Ya. Ini ya, nah sate sudah mulai ditata satu demi satu di atas wajan. Nah, jadi wajannya datar. Memang ini wajan khusus untuk sate ya, untuk panggangan sate gitu ya. Eh, kita semua bekerja sama, tidak hanya satu dua orang, tapi semuanya ikut membakar sate, menata sehingga tempatnya ini muat untuk banyak sate yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi menjelang detik-detik menyambut tahun baru, kita tidak pakai petasan atau kembang api, tapi dengan sederhana saja, yaitu menyambut dengan bakar sate. Nah, bukan hanya bakar sate sih, tapi juga eh, ini bikin jagung godok. Nah, jadi jagungnya digodok, tidak dibakar karena terlalu lama nanti kalau semuanya dibakar ya. Jadi ada juga yang digodok. Nah, digodok itu bahasa Indonesianya apa ya? Eh, di tanah ya. Jadi tidak dibakar seperti itu. Ini kami laksanakan agar tidak ada apa ya, tidak dalam menyambut tahun baru itu tidak boring atau tidak ngantuk, tidak capek gitu. Jadi kita bikin seru-seruan. Kalau sekarang sih enak ya, nggak usah pakai kipas-kipas arang. Jadi kita pakai kompor saja, di bawahnya itu pakai kompor portable, kemudian pakai wajahnya juga nggak kotor, nggak kotor-kotoran, nggak berasap kayak gitu sih sekarang ya, lebih lebih modern juga. Nah, setelah agak matang, nah itu si kecil juga ikut-ikutan. Itu namanya Aldin ya. Jadi Aldin ini eh, anaknya Mas Tommy itu ini apa? Ikut-ikutan juga mau ini semuanya dioles-oles pakai margarin, kemudian pakai bumbu kecap yang sudah ada rasa-rasanya ya. Jadi
Terus dibolak-balik sambil dioles-oles dengan bumbu kecap dan juga bumbu kacang. Terus dibolak-balik agar tidak gosong, karena kalau terlalu lama nggak dibalik itu akan gosong gitu. Jadi terus saja dibolak-balik. Setelah sudah agak matang itu lebih sering ya balik-baliknya gitu. Jadi kami sekeluarga dengan senang, gembira, menunggu semuanya dengan perut yang keroncongan. Karena memang sengaja ya sorenya itu tidak ada yang makan. Jadi jangan makan dulu, nanti kita makan sate bersama-sama pada detik-detik pergantian tahun baru. Seperti itu. Rasanya baunya itu loh harum sekali. Jadi membuat apa ya, kita yang perutnya sudah keroncongan gitu, semakin merasakan lapar sekali. Terus di tengah-tengah ini kita sedang memanggang sate, tiba-tiba kepikiran gimana kalau makannya itu pakai daun gitu. Jadi malam-malam itu bapaknya Prila, ayahnya Prila itu ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumah kan, di rumah Telana itu banyak sekali daun, baik itu daun pisang maupun daun jati. Jadi kita putuskan untuk menggunakan daun pisang. Nah, daun pisang untuk makan. Akhirnya malam-malam itu ngambil daun pisang gitu. Nah, setelah itu ini sambil menunggu ya, karena ide itu datangnya kan malam. Gitu. Wah, harusnya tadi kan ini ya apa siang-siang kan kelihatan gitu kalau di belakang rumah. Bayangkan di belakang rumah yang eh, halamannya luas, kemudian bawahnya itu juga tanah gitu loh. Nah, ini harus ke belakang rumah ambil dengan banyak nyamuk juga, jadi harus hati-hati sambil kita menunggu sate-sate ini matang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya kebagian ini bikin video sekaligus ya, bantu sedikit-sedikit lah seperti itu. Nah, yang lainnya senang sekali nih bersama-sama membakar sate dan juga ayam panggang, ada juga ikan bakar. Kebetulan beberapa hari yang lalu kan saya dari Tuban ya, jadi membeli beberapa lah ikan salmon, juga ikan apa ya waktu itu, ikan sarden atau apa gitu loh, dan yang sudah panggangan gitu. Jadi tinggal tinggal membakar ulang, memanasi, karena kemarin kan beberapa hari yang lalu sudah masuk freezer gitu ya. Nah, sahabat TBM Kidang deh, ini rasanya sudah hampir matang ya. Nah, lalu kita mulai menata tempat untuk makannya, yaitu dari daun pisang. Kemudian ditata menjadi beberapa gundukan nasi. Nasinya juga masih hangat gitu, masih panas. Kemudian dikasih, setiap gundukan itu dikasih 2 sate. Satenya itu nggak seperti yang beli-beli itu yang kecil-kecil ya. Ini satenya itu gemuk-gemuk, itu gemoy-gemoy. Jadi 2 itu sudah puas nih. Kemudian ayam bakar dan juga ikan bakar bolehlah. Pokoknya semuanya dijajar di situ. Mau pilih apa boleh. Ini semuanya sudah sebuah lapar-lapar. Nah, semuanya sudah lapar. Jadi tidak butuh waktu lama ya. Kita langsung berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dan langsung ludes dalam
beberapa menit saja. Nah, padahal itu sosisnya belum selesai. Nah, ada juga yang sudah makan jagung nih, jagung godongnya juga enak sekali, jadi masih muda, empuk gitu ya. Pokoknya malam ini itu malam menyambut tahun baru yang insya Allah tidak akan terlupakan deh, karena serunya bersama keluarga. Nah, sudah habis. Dan sama Mbah C, ini daunnya sudah dibawa ke tempat sampah karena sudah habis semuanya. Nah, setelah itu besoknya kita jalan-jalan ke Waduk Bunda, tetap masih bersama Base, Ani, Prila, Pak Hana, dan juga si kecil Aldi. Nah, di Waduk Bunda kita langsung menuju ke area waduknya dong, karena memang itu yang ingin pertama kita kunjungi. Walaupun di situ banyak sekali orang berjualan, tetapi tujuan utama kita kan melihat waduk Bundanya dulu ya, menunjukkan kepada anak-anak bahwa inilah sebenarnya yang pertama yang ingin kita kunjungi adalah Waduk Gondang, yang waduknya ini sangat luas untuk menampung air hujan pada waktu musim hujan. Nah, ketika musim kemarau, sehingga kita warga di sekitar Waduk Gondang itu tidak akan kehabisan air. Jadi bisa panen terus sepanjang tahun dengan adanya sumber air yang disimpan di Waduk Gondang ini. Sahabat TBMQ, nanti di Waduk Gondang ini tidak seperti itu lagi ya, tapi tidak hanya waduk, tapi juga sudah banyak sekali spot-spot permainan untuk anak-anak ya, sehingga anak kecil pasti senang kalau diajak ke sini ya. Di sini ada juga titian cinta atau jembatan ya, jembatan yang melintasi jalan di tempat wisata menuju ke tempat permainan anak-anak. Nah, itu dari jauh sudah terlihat jelas, terpampang nyata ya, ada permainan. Pasti Aldin suka sekali nih bermain di Waduk Gondang ini ya. Kita berjalan meninggalkan waduk, maksudnya meninggalkan titian cinta, menuju lebih dekat dengan Waduk Gondang. Ayo kita jalan dulu, lihat Waduk Gondangnya atau airnya itu seindah apa sih? Tenang gitu ya, tenang, tapi kita juga harus hati-hati. Namanya juga air, tenang-tenang menghanyutkan. Jadi untuk anak kecil harus tetap dipegangi ya, jangan sampai jatuh, karena di sini sudah banyak sekali sudah ada korban juga ya di Waduk Gondang ini. Kita sudah semuanya sudah bukan rahasia lagi. Jadi kalau bawa anak kecil di Waduk Gondang harus dipegangi, jangan sampai dilepas sendirian, bahaya ya. Kita sebentar saja menikmati indahnya air, lebih dekat dengan air, lalu kita kembali lagi di Waduk Gondang ini juga ada perahu kecil ya. Perahu ini boleh kita naiki tentunya dengan berbayar. Jadi berbayar untuk satu orang itu berapa ya, kalau nggak salah 20.000 atau berapa, saya sudah lupa karena sudah lama sekali sih nggak naik perahu di situ. Dulu pernah, tapi sejak ada tragedi, ada yang jatuh dari perahu karena mancing di tengah-tengah, tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Sejak saat itu saya sudah mulai sudah nggak
kepikiran lagi lah untuk naik perahu. Jadi kita lebih memilih untuk berjalan-jalan di sekitar Waduk Bunda, ya, melihat pemandangan dulu, pemandangan yang di situ juga banyak orang-orang yang berjualan lukisan, terus kemudian banyak deh keseruan-keseruan di Waduk Bundang ini. Selain itu juga langsung menuju ke tempat permainan anak-anak, karena di situ kan Aldin pasti senang juga. Bukan hanya Aldin sih, kita yang dewasa juga masih senang, karena waktu di zaman kita kecil, terutama saya kecil itu belum ada permainan semacam itu. Jadi kalau kita dulu di desa, nah ini ada yang ingin belajar melukis misalnya, itu ada anak-anak mewarnai di situ. Nah ini ada juga kura-kura emas, bisa untuk duduk karena ini terbuat dari cor-coran yang kuat, ya, bisa duduk tidak masalah. Nah di sini mulai bermain. Adit suka sekali nih bermain di situ. Baik sahabat TBMK, nanti ayo ikuti terus saya dan juga saudara, keluarga, juga Aldin bermain-main di Waduk Bundang. Sekali lagi terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan saya sepanjang hari. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Ayo terus ikuti kegiatan saya sampai selesai ya. Bagiane pol tambahan bluron kok. Aku gak tahu. Aku hobiku bluron teranak. Aku kayaknya bluron. Wah, nonggone paling tek, gurine paling tek kok.